Sejarah mencatat bahwa kehidupan maritim Nusantara pernah mencapai kemajuan justru jauh sebelum kemerdekaan, bahkan sebelum kedatangan orang-orang Eropa ke Nusantara sekalipun. Dari perkembangan kehidupan maritim inilah, bangsa Indonesia mulai intensif berhubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, seperti India dan Tiongkok. Atas hubungan antar bangsa ini, khususnya dengan India, muncullah negara-negara kerajaan di Nusantara yang bercorak Hindu dan Buddha. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut, terdapat kerajaan-kerajaan besar yang megah dengan aktivitasnya yang tidak lepas dari sendi-sendi kemaritiman sebagai tonggak kehidupannya. Sebagai negara kepulauan yang sangat luas, ditambah dengan letak yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Indonesia jelas memiliki posisi strategis, baik secara geopolitik maupun ekonomi. Kestrategisan ini telah disadari sejak lama oleh berbagai bangsa di dunia dan tidak terkecuali bangsa Indonesia sendiri. Berdasarkan kajian historis, sejak awal Masehi, Kepulauan Nusantara telah menjadi bagian dari jaringan kegiatan perdagangan maritim serta pertukaran budaya dan agama. Bangsa Indonesia berperan aktif dalam kegiatan tersebut, sehingga nenek moyang kita memiliki budaya dan peradaban maritim yang kuat. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya berbagai kekuatan politik dan ekonomi berbasis maritim dalam bentuk kepemerintahan kerajaan Hindu dan Buddha yang kekuasaannya sebagian besar meliputi Nusantara. Namun, pergaulannya jauh melebihi batas wilayah Nusantara. Relief perahu berjadi pada Candi Borobudur menjadi salah satu bukti bahwa sejak dulu kala, bangsa Indonesia memang telah mengenal kehidupan maritim. Perahu berjadi merupakan salah satu alat pelayaran bangsa Indonesia yang telah digunakan sejak masa praaksara. Jauh sebelum pengaruh bangsa India masuk ke Nusantara, bangsa Indonesia telah mengenal dunia pelayaran yang mampu mengarungi samudra lepas. Hal ini tidak mengherankan karena berdasarkan penelitian J.L.A. Branders tahun 1889 disebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sebelum dipengaruhi kebudayaan India telah memiliki 10 kemampuan budaya. Kemampuan budaya tersebut yaitu wayang, gamelan, mentrum, seni batik, pengelolaan logam, sistem mata uang, pelayaran, perbintangan, penanaman padi dengan pengairan, dan sistem organisasi pemerintahan. Selain itu, menurut Marwati Jonet, penyebaran perahu berjadi yang meliputi Polinesia sampai ke Hawaii di timur dan Madagaskar di barat menunjukkan penyebaran benda budaya yang sesuai dengan hasil penelitian bahasa oleh Hakran pada tahun 1886. Apabila demikian adanya, berarti bukan hal yang mustahil bagi pelaut kita untuk mengarungi pelayaran ke India pada masa-masa awal Masehi. Pelayaran ke India bahkan hingga Madagaskar di Afrika hanya bisa dilakukan karena kecanggihan navigasi dan pengetahuan tentang angin monsun. Dari para pelaut Nusantara inilah navigator Yunani, Hippalus, mengetahui rahasia angin monsun yang bisa meniup perahu layar dari Laut Arab ke pantai India, lalu ke India Timur atau Nusantara pada Oktober sampai April. Sebaliknya, angin kencang meniup perahu dari Nusantara ke India lalu ke Laut Arab pada April hingga Oktober.